Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi personal reading untuk seseorang yang bernama Mrs. K ya, atau Mbak K ini ya. Tidak saya sebutkan namanya karena namanya itu adalah privasi. Dan pembuatan video ini telah mendapatkan izin dan restu ya dari pihak yang bersangkutan. Oke, karena masalahnya tidak terlalu privasi banget ya. So, jadi saya buatkan saja video saya ini. Tapi perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general. Ini bukan readingan general ya, tapi ini adalah personal reading seseorang. Jadi belum tentu bisa resonate bagi semua orang. Oke, kalau misalnya ada ditemukan kecocokan bagi diri kalian semua, berarti kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Energi kalian juga ikutan ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Oke. Di sini saya menggunakan 3 deck ya. Temanya bercerita tentang seputar past life ya. Jadi ada past life ya, kehidupan masa lalu, life purpose, tujuan hidup, dan kartu tarot ya, Rider-Waite, Smith-Waite biasa. Oke. Kita mulai dulu dari kartu oracle-nya ya, sebagai past life. Karena yang bersangkutan ingin bertanya tentang seputar masalah past life, kehidupan masa lalunya, yakni bagi diri kalian kalau misalnya mempercayai tentang seputar reinkarnasi ya, maka kalian boleh memperhatikan video ini, terutama bagi kalian yang penasaran bagaimana cara saya melakukan personal reading kepada seseorang ya, maka akan saya tunjukkan melalui video saya ini. Oke. Mohon beritahu saya bagaimana past life, kehidupan masa lalu dari si Oke, kita lihat di bottom of the deck ada trust and faith ya. Percayalah dan yakin. Hurt. Ini adalah kesehatan. Asia. Unrequited love. Oke, unrequited love. Saya susun dulu kartunya ya. Cinta bertepuk sebelah tangan ya, unrequited love. Oke, berhubung karena ada azan ya, saya berhenti sebentar, nanti saya lanjutkan lagi setelah azan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Begini ya, untuk Mbak K ini ya, saya melihat kalau past life dari kehidupan Mbak K, inisial Mbak K ini ya, kalau Mbak ini memang seorang yang sangat religius sekali ya, seorang yang sangat percaya sekali kepada Tuhan, seorang yang sangat percaya pada agama, dan bahkan seorang yang sangat spiritual. Oke. Dan ada kartu Heart di sini ya, yang mengatakan kalau profesi dari Mbak adalah seorang perawat yang menjalani tugas-tugas atau ya aktivitas rutinitas yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ada kartu Asia di sini ya, di mana tempat kelahiran Mbak ini ya
adalah mungkin saja bertempat di ya Thailand kayak, atau tempat Tiongkok kayak, atau kayak gimana kayak ya seputar benua Asia ini. Oke. Kemudian ada unrequited love ya. Sepertinya di masa lalu Mbak ya, saya merasakan kalau kehidupan Mbak habiskan dengan cara menyendiri, menjalani hal-hal yang spiritual seperti mendekatkan diri kepada agama. Oke, karena ada Asia di sini ya. Ada kartu Heart ya. Seperti menjadi seorang biarawati atau seorang suster atau seorang biksuni. Oke. Nah, ini terlihat di sini, dan penyebab kenapa Mbak ini ya memilih atau menempuh jalan yang spiritual, karena di sini ada unrequited love ya, di mana Mbak pernah mengalami kegagalan cinta dan rasa sakit hati yang sangat mendalam sekali di kehidupan masa lalu Mbak. Oke. Unrequited love ya. Trust and faith. Jadi Mbak memilih menghabiskan sisa-sisa hidup Mbak dengan cara menyendiri seorang diri di dalam sebuah biara atau di dalam sebuah kuil, menjadi seorang biksuni atau seorang biarawati. Ada kartu Heart ya. Tugas-tugas Mbak ini sepertinya menolong seseorang atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, ini sangat erat banget ya kaitannya ya dengan kehidupan Mbak di kehidupan saat ini yang saya merasakan ya. Kalau kehidupan Mbak saat ini ya, setiap kali pembicaraan saya dengan diri Mbak ya, Mbak selalu bercerita tentang masalah-masalah spiritual. Masalah spiritual yang Mbak ungkit-ungkit terus ya. Membahas-bahas masalah spiritual di WA saya dengan diri saya. Ini yang terlihat sangat mencolok sekali, dan ini rupanya kaitannya sangat erat dari past life kehidupan masa lalu Mbak, di mana sepertinya tugas spiritual dari diri Mbak ini masih belum selesai, tugas kemanusiaan dari diri Mbak ini masih belum selesai ya, sehingga terbawa hingga ke kehidupan saat ini. Mbak bisa mengerti kan yang saya katakan ini ya? Saya yakin Mbak pasti ada melihat ya video saya ini, kalau kita sudah setuju di sini ya untuk membuat video readingan buat diri Mbak ini, oke, tentang past life atau kehidupan masa lalu Mbak. Dan Mbak yakin ya, di dalam kehidupan Mbak yang selanjutnya, dengan segala kebaikan-kebaikan yang pernah Mbak perbuat di masa lalu ya, Mbak bisa menuai sebuah pahala atau menuai sebuah karma baik di kehidupan masa kini. Readingan ini bagi orang yang mempercayai ya keberadaan reinkarnasi ini ya. Oke? Bisa dimengerti kan guys kan? Bagi orang yang mempercayai keberadaan reinkarnasi ini ya, mungkin readingan ini cocok ya untuk diri kalian. Oke, Heart. Memang tugas Mbak ini ya seperti menjadi seorang suster rumah sakit, sebelumnya banyak membantu orang di kehidupan masa lalu Mbak ya. Tapi ada luka sakit hati yang terbawa di dalam kehidupan Mbak akibat dikecewakan oleh seseorang yang Mbak cintai, sehingga membuat Mbak sempat putus asa dan tidak percaya lagi akan keberadaan cinta di muka bumi ini. Ada kartu Asia yang mengatakan di mana akhir hidup dari diri Mbak ini diakhiri dengan cara menjadi seorang biarawati di dalam sebuah kuil dengan banyak berdoa kepada Tuhan ya, sampai akhir penghujung hidup Mbak ya. Mbak tetap menyendiri, menghabiskan waktu dengan berdoa seperti membaca parita di dalam kuil ya, membaca doa-doa di dalam kuil ya, karena memang hati Mbak ini sudah kosong, sudah menjadi hampa. Apalagi sekarang ya, Mbak pernah curhat kepada saya ya, kenapa ya Mbak kok suka menangis ya tanpa alasan ya. Tiba-tiba suka menangis tanpa alasan, kayaknya tiba-tiba sedih tanpa alasan ya. Nah, di sini sudah terungkap ya,
ada kehidupan past life Mbak yang masih terbawa-bawa sampai di sini. Ada luka hati Mbak yang masih terbawa-bawa sampai di kehidupan masa kini. Oke, unrequited love ya. Di mana Mbak selalu mengalami kegagalan cinta. Mbak hanya bisa mencintai seseorang, tapi cinta Mbak selalu bertepuk sebelah tangan hingga sampai pada akhirnya membuat diri Mbak menempuh jalan spiritual atau jalan religius dengan cara mendekatkan diri kepada agama. Oke? Karena ada kartu Asia di sini, sepertinya Mbak juga di kehidupan masa lalu Mbak ya, bukan orang yang jauh-jauh ya, tapi masih satu benua Asia ini ya. Jika tidak berada di negara Tiongkok tidak berada di negara Tibet berarti berada di negara Thailand ya. Oke. Kalau misalnya saya mengatakan cakap kasarnya di sini, unrequited love ya. Unrequited love, cinta yang bertepuk sebelah tangan ya, bisa jadi Mbak menjomblo sampai tua ya, atau sorry to say ya, menjadi seorang perawan tua ya. Oke. Nah, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, Tuhan alam semesta, mohon beri konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Trust and Faith. Hurt, Asia, Unrequited Love, yang menjelaskan tentang past life, kehidupan masa lalu dari Mbak. Tampak ya kartunya ya, ada Six of Pentacles ya. Kita lihat the bottom of the deck. Nah, di sini ada Nine of Wands ya. Ada zodiak Taurus, ada zodiak Leo, Sagittarius ya. Maaf ya, zodiak Sagittarius. Two of Wands, ini adalah zodiak Aries, the Empress, zodiak Taurus, dan Libra. Nine of Wands. Sekarang sudah terjawab ya Mbak ya. Kenapa kayak gitu ya? Oke. Ini adalah zodiak Sagittarius. Four of Cups, zodiak Cancer. The World. Ini adalah zodiak Capricorn. Oke. Buat Mbak K ya, saya merasakan di sini ya, untuk kehidupan di masa kini saja ya, Mbak sepertinya seorang yang sangat terdorong ya untuk melakukan tugas-tugas atau aktivitas yang berkaitan dengan kemanusiaan ya, atau tugas-tugas dan aktivitas yang spiritual. Oke. Dan mengenai masalah cinta ya, jujur aja Mbak masih ada harapan ya, ada harapan di dalam hati Mbak ya, ingin menemukan sosok
seorang cinta yang tulus dalam hati Mbak, tapi sampai di kehidupan masa kini ya, Mbak juga tidak pernah menemukan seseorang yang tepat bagi diri Mbak sendiri. Karena setiap orang yang datang ke dalam kehidupan Mbak kok kayaknya terkesan main-main gitu ya. Datang kemudian pergi ya. Nah, di sini juga ya, bahkan di kehidupan masa kini Mbak masih suka merenung terus ya. Saya lihat ya, entah apa yang Mbak renungkan, bahkan Mbak sendiri juga tidak tahu kenapa Mbak kok bawaannya suka melamun terus ya di sini ya, melamun terus ya. Pikiran Mbak serasa melayang-layang, menerawang hingga kemana-mana. Ya kan, ini semuanya ya diakibatkan dari past life masa lalu Mbak, di mana ya Mbak seolah-olah sesungguhnya masalah kejadian seperti ini, seperti Mbak ini sebenarnya sedang diarahkan oleh alam semesta ya, untuk kembali ke jiwa Mbak sendiri, untuk mencari Tuhan lagi kembali ya. Dan Mbak entah sadar atau tidak ya, saya sendiri juga tidak tahu ya. Ibaratnya Mbak diarahkan Tuhan ya, untuk kembali ke jalan spiritual atau kembali ke jalan hidup yang seperti kehidupan di masa lalu Mbak sendiri. Oke, ada kartu Asia dan Unrequited Love ya. Makanya di dalam kehidupan ini ya, ibaratnya diri Mbak ini ya, seperti orang yang sedang mencari sesuatu yang masih belum diri Mbak ketahui. Oke, nah, the tower moment ya. Selalu saja Mbak merasa ya, hidup Mbak ini tidak berdaya, selalu menjadi korban, kayak gimana, kayak begini, kayak begitu, atau kayak begono, ya kan? Karena Mbak sedang diarahkan oleh alam semesta ya, untuk kembali ke jalan Tuhan, ya, menjadi seorang yang spiritual. Sekarang saya sudah mengerti kenapa ya Mbak sering kali membahas atau membicarakan masalah-masalah spiritual, dan sepertinya Mbak sangat tertarik sekali ya dengan masalah spiritual tersebut. Dan memang pada kenyataannya ya, di sini dikatakan ya, hanya kembali ke jalan Tuhan Mbak bisa menemukan kedamaian hidup, bisa menemukan sebuah keadilan di dalam kehidupan Mbak. Oke? Sampai kapanpun ya, diri Mbak memperjuangkan kalau misalnya ya, diri Mbak ini masih terlalu kayak gimana ya, terlalu duniawi ya. Kalau masih memikirkan hal-hal yang duniawi, maka Mbak selalu akan dihadapkan dengan sebuah kehancuran terus. Karena mungkin di kehidupan masa lalu Mbak ini ya, ibaratnya sudah ada sebuah perjanjian antara diri Mbak dengan Tuhan sebelum Mbak meninggal ya, atau sebelum Mbak wafat, sebelum Mbak meninggal ya, Mbak sudah membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan karena Mbak sudah sangat percaya dan yakin sekali kepada Tuhan ya. Kalau misalnya sesungguhnya ya, reinkarnasi ini ada, seandainya kalau reinkarnasi ini benar-benar ada ya, Mbak ingin kembali lagi kepada Tuhan, mencari Tuhan lagi kembali. Oke. Kita akan lihat kartunya lagi ya, karena ini personal reading ya. Nah, heartbroken, kehilangan ya. Di kehidupan masa lalu Mbak ya, saya merasakan ya, Mbak seseorang yang selalu, kehidupan Mbak ini selalu diwarnai dengan luka, sakit hati dan kehilangan sesuatu ya. Makanya sampai membuat Mbak ini sudah pasrah, sudah ikhlas ya terhadap kehidupan ini ya. Bahkan memilih untuk mengakhiri hidup Mbak menjadi seorang biarawati ya. Sampai di penghujung hidup Mbak hanya ingin mencari Tuhan saja ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke. Queen of Cups. Nah, saya rasa di kartu Queen of Cups ini ya, Mbak juga bisa sering merasakan ya,
sebuah kehampaan, sebuah kekosongan. Ya kan? Meskipun saya yakin ya di kehidupan Mbak di masa kini ya, Mbak ini tidak kekurangan juga. Mbak ini seorang yang memiliki materi juga ya. Oke. Tapi di dalam jiwa batin Mbak kenapa selalu merasakan sebuah rasa sakit hati, sebuah penderitaan, ya, sebuah kekosongan, dan Mbak selalu berpikir, apa sih sebenarnya yang saya inginkan, kenapa saya bisa sampai seperti ini? Nah, Mbak sendiri juga tidak mengerti. Semua ini ya sekarang sudah terjelaskan di sini, ada kehidupan masa lalu Mbak ya, di mana unrequited love ya. Mbak tidak pernah menemukan soulmate. Jangankan menemukan twin flame ya, tapi bahkan untuk menemukan soulmate pun Mbak tidak bisa menemukannya sama sekali ya di kehidupan masa lalu Mbak. Sehingga membuat Mbak sudah menjadi putus asa dan mengakhiri hidup Mbak dengan bangkit berdiri sendiri ya, dengan melakukan tugas dan aktivitas kemanusiaan buat orang lain. Oke. Nah, di sini ya, saya melihat ya, mungkin ada karma-karma baik dari diri Mbak yang tertanamkan ya, yang Mbak tanam ya di masa lalu Mbak ya. Oke. Dan sampai hari ini ya, Mbak entah sudah menuai hasil dari karma baik yang Mbak tanam ini atau masih belum ya. Tapi yang pastinya di kehidupan masa lalu Mbak ya, Mbak sudah banyak sekali menanam ya karma-karma baik di dalam kehidupan Mbak. Ibaratnya ya, kalau hari ini ya di kehidupan masa kini ya, Mbak masih ada didatangkan masalah-masalah ataupun sebuah penderitaan di dalam kehidupan Mbak. Itu adalah sisa-sisa karma yang sudah tinggal sedikit atau tinggal secuil lagi yang mesti Mbak lunasin, yang mesti Mbak bayar. Oke. Dan kalau misalnya Mbak telah menyelesaikan ya sisa-sisa karma tersebut, maka bersiap-siaplah Mbak akan menuju kehidupan yang jauh lebih baik ya. Oke. Dan di sini kehidupan Mbak sepertinya menuntun Mbak ya, menuntun Mbak atau mengarahkan diri Mbak ke arah atau jalan spiritual ya. Sesungguhnya kehidupan Mbak tidak pernah mengarahkan Mbak ke arah yang masalah duniawi atau masalah percintaan ya. Oke, dan di sini ada Four of Pentacles ya. Saya melihat ya, Four of Pentacles ini adalah Mbak sampai saat ini ya masih berusaha ingin mempertahankan sesuatu yang menjadi milik Mbak. Oke, meskipun Mbak juga tidak tahu ya apa yang Mbak miliki, sesungguhnya apa yang Mbak miliki, tapi Mbak selalu merasa khawatir terus ya, merasa ada sesuatu yang kayak gimana ya, ada sesuatu yang mesti Mbak pertahankan terus di dalam kehidupan Mbak ini. Oke? Tapi Mbak bingung. Nah, Two of Swords ya, Mbak sendiri bingung sebenarnya apa yang mesti aku pertahankan. Nah, yang mesti Mbak pertahankan ini adalah Asia ya. Sebuah jalan spiritual, jalan religius, mendekatkan diri kepada Tuhan yang mesti Mbak pertahankan terus. Oke, karena inilah perjanjian Mbak di masa lalu sebelum kehidupan Mbak kembali. Past life Mbak ya. Sebelum Mbak dilahirkan kembali, Mbak telah berjanji untuk mempertahankan, untuk melanjutkan tugas-tugas kemanusiaan dari diri Mbak. Bahkan tidak memikirkan masalah cinta lagi. Karena Mbak merasa hidup di dunia ini adalah sesuatu yang kosong, ya. Tidak ada cinta yang abadi. Oke. Dan di sini ada kartu Three of Pentacles, ya. Three of Pentacles. Ini juga menggambarkan kehidupan masa lalu Mbak, ya. Di mana Mbak memang sudah banyak sekali berbuat sesuatu yang berguna untuk diri orang, ya, atau berbuat hal-hal yang spiritual, berbuat tugas-tugas kemanusiaan di dalam kehidupan Mbak. Oke, hold, ya.
Sepertinya seorang suster di dalam rumah sakit juga bisa, ya, yang bisa membantu seseorang. Dan di Eight of Swords, ya, 8 sword ini, ya, ini mengatakan sepertinya Mbak tidak bisa, ya, mengalihkan diri ke hal-hal yang lain lagi, ya. Ibaratnya, ya, jiwa Mbak ini atau pikiran Mbak, perasaan Mbak selalu saja tertuju ke hal-hal yang bersifat atau berkaitan dengan spiritual, hal-hal yang berkaitan dengan religius, ya, berkaitan dengan misteri alam semesta ini. Oke, karena memang semuanya adalah dari past life, dari diri Mbak. Dan ini juga, ya, seorang wanita yang terikat dan matanya tertutup di antara 8 pedang. Di sini juga simbol dari cinta yang bertepuk sebelah tangan, alias unrequited love, ya. Sesungguhnya Mbak ini, ya, dari masa lalu pun, ya, dari kehidupan past life pun, ya, orang yang sudah tidak begitu mempercayai keberadaan cinta yang sesungguhnya. Oke? Mbak hanya ingin mencari sesuatu yang abadi di dalam kehidupan Mbak. Bagi Mbak, ya, cinta ini ibaratnya seperti sesuatu yang datang kemudian pergi lagi, Knight of Swords, ya. Datang kemudian pergi lagi, tidak bisa bersanding untuk selamanya. Bahkan, ya, setelah kematian, ya, dua orang yang saling mencintai ini ibaratnya sudah terpisahkan, dan saat lahir lagi kembali, saat melakukan reinkarnasi kembali, ya, maka kita akan menemukan pasangan lain lagi. Oke? Ibaratnya cinta itu sesuatu yang easy come and easy go, ya, di dalam kehidupan Mbak. Nah, di sini the moon adalah intuisi, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan spiritual juga bisa, ya. Inilah kehidupan masa lalu Mbak dari sebelum Mbak direinkarnasikan, lahir di dunia ini, ya. Ibaratnya, ya, intuisi Mbak ini sudah dilatih secara tajam. Maka pantesan di kehidupan ini, ya, sepertinya Mbak ini dalam pembicaraan sehari-hari, ya, dengan diri saya, ya, seolah-olah Mbak ini agak sedikit janggal, ya, agak sedikit aneh, ya. Sesuatu yang Mbak tunjukkan kepada saya selama ini, ya, adalah sesuatu yang berkaitan dengan spiritual, di mana Mbak selalu membahas, selalu saja ada firasat-firasat yang mengatakan dia naluri atau insting atau intuisi yang selalu mengarahkan diri Mbak, ya kan? Atau selalu suka melihat angka-angka kembar di dalam kehidupan Mbak, ya. Nah, di sini sudah terjawab kenapa bisa seperti itu, ya, di kartu tarot ini, ya. Semuanya datangnya dari kehidupan masa lalu diri Mbak. Oke. Nah, juggling, ya. Sekarang, ya. Namun Mbak masih bingung, ya. Kenapa hal ini bisa terjadi pada diri Mbak? Kenapa Mbak ini begitu doyan banget, ya, terhadap hal-hal yang bersifat atau berbau hal-hal yang spiritual di kehidupan masa kini? Karena itu adalah petunjuk, ya. Petunjuk dari kehidupan Mbak di masa lalu, atau kehidupan Mbak di masa lalu masih terbawa-bawa sampai di kehidupan masa kini. Tapi, ya, di sini agak sedikit terhalang kalau misalnya diri Mbak, ya, ingin menekuni masalah spiritual. Terhalangnya karena apa, ya? Karena kehidupan Mbak di kehidupan saat ini sudah memiliki seorang anak, sudah berumah tangga, mesti memberikan perhatian kepada anak-anak, juga mesti memberikan perhatian kepada suami Mbak juga. Oke, jadi segala aktivitas atau rutinitas spiritual Mbak jadi agak sedikit ketutup atau agak sedikit terhalang. Oke. Di sini ada kartu Eight of Wands, ya. Nah, ini juga simbol dari sebuah halangan juga, ya. Simbol dari sebuah halangan juga. Oke, tapi ada simbol dari sebuah pertemuan. Kita akan lihat kartu selanjutnya apa maksud dari Eight of Wands ini, ya. Seseorang yang menjadi pasangan hidup Mbak.
mungkin itu adalah suami Mbak atau siapapun dari diri Mbak ya. Mungkin karena Mbak mesti memberikan perhatian kepada suami ya. Melayani suami, memasak untuk suami ya, mencucikan baju untuk suami setiap hari ya kan, menyiapkan sarapan, memasak buat suami ya kan, segala aktivitas atau kesibukan Mbak ini ya, yang ibaratnya ya membuat Mbak agak sedikit terhalang ya, jiwa Mbak untuk bertemu dengan diri Mbak kembali, untuk bertemu dengan apa, spiritual Mbak. Oke? Tapi di saat Mbak sudah santai ya, ibaratnya perasaan itu muncul, hadir lagi kembali. Mbak tiba-tiba merasa kesepian terus, Mbak tiba-tiba merasa merasa mellow ya, tanpa ada alasan. Tiba-tiba bisa menangis lagi, atau tiba-tiba bisa merasa marah, jengkel, gondok ya kepada orang. Itu hal yang wajar. Ibaratnya jiwa Mbak sudah memberontak ya. Nah, kan? Eight of Cups, jiwa Mbak sudah memberontak, menyuruh Mbak kembali lagi kepada kekosongan, meditasi ya. Asia ya. Meditasi atau melakukan hal-hal yang religius ya. Hal yang religius atau meditasi itu adalah mengkosongkan pikiran kita. Oke, mengarahkan Mbak kepada kehidupan masa lalu Mbak di mana ya, sebelum Mbak terlahir lagi di muka bumi ini. Ibaratnya menyuruh Mbak untuk mencari atau menemukan kembali jiwa Mbak sendiri, diri Mbak sendiri. Oke? Karena Mbak pernah berjanji di kehidupan masa lalu, past life di masa lalu, kalau Mbak sangat senang sekali melakukan tugas-tugas kemanusiaan dan sangat merasa tenang, sangat merasa damai, ya. Kalau Mbak tengah bermeditasi, Mbak merasa damai sekali, ya, bisa menemukan Tuhan, ya kan? Nah, di sini Knight of Cups ya, perasaan Mbak ya, tiba-tiba berubah menjadi seperti stabil ya, oke? Tapi terkadang-kadang Knight of Cups ini juga mengatakan ya kepada diri Mbak ya, terkadang juga perasaan Mbak ini seperti tidak memiliki arah ya. Kadang-kadang merasa tenang, kadang-kadang merasa kosong, tapi kadang-kadang merasa emosional banget ya. Tiba-tiba marah sendirian, tiba-tiba seperti merasa labil ya. Kadang-kadang bisa nangis sendirian ya. Karena sesungguhnya Eight of Cups ya, alam semesta sedang mengarahkan Mbak untuk kembali ke cara hidup di kehidupan masa lalu diri Mbak. Alam semesta sedang ingin menuntun Mbak kembali ya di kehidupan sebelum Mbak reinkarnasi lagi di muka bumi ini. Karena kehidupan seperti itulah adalah sebuah kehidupan yang benar tanpa mengharapkan siapapun, mencari ketenangan dalam diri Mbak sendiri ya. Oke. Nah, di sini kelihatan sangat jelas ya, Three of Cups. Mbak bisa menemukan kebahagiaan tersebut ya, keceriaan dan kebahagiaan tersebut setelah Mbak menemukan sebuah ketenangan, setelah Mbak telah menarik diri ya dari orang ramai, dari kalangan publik ya. Maka Three of Cups, Mbak bisa menemukan kebahagiaan di dalam kesendirian Mbak, dan Mbak sendiri juga tidak tahu ya kenapa Mbak bisa seperti itu. Ya, dan Three of Cups ini juga bisa simbol dari sebuah keberhasilan dan sebuah kesuksesan juga ya. Kalau misalnya ya, saya melihat ke depannya nanti ya. Nah, ini adalah sebuah kesuksesan juga, keberanian ya, niatan, nyali, keberanian ya. Kalau Mbak saat ini bisa membuat sebuah keputusan ya untuk mencari kembali jati diri Mbak, untuk mendekatkan diri kepada agama, melakukan hal-hal yang spiritual, melakukan aktivitas atau tugas-tugas kemanusiaan. Maka, selain kesuksesan yang Mbak akan raih, ya, selain keberhasilan yang Mbak akan dapatkan di dalam kehidupan Mbak juga akan merasakan keceriaan, ya.
Bahkan Mbak sendiri tidak tahu kenapa Mbak bisa tiba-tiba merasa girang, merasa ceria banget ya. Karena Mbak telah menemukannya ya. Mbak telah menemukan diri Mbak sendiri, dan saya melihat ke depannya Mbak bakalan bisa menemukan hal seperti itu ya. Jadi tenang saja ya, pelan-pelan saja ya. Tidak usah Mbak paksakan terlebih dahulu ya. Oke. Kita jalanin saja step by step di sini. Kita sekarang lihat saran pesan untuk diri Mbak K ini ya. Apa yang mesti Mbak K lakukan ya. Saya akan menggunakan life purpose atau tujuan hidup ya. Kartu oracle dari tujuan hidup. Apa yang mesti Mbak lakukan? Inilah tujuan hidup dari diri Mbak, oke? Ya. Body work temanya ya. Oke. Your life purpose involve body work such as massage therapy, energy healing, physical therapy, and exercise training. Nah, di sini berkaitan ya dengan aktivitas dan rutinitas ya, kegiatan Mbak di masa lalu Mbak yang berkaitan dengan kesehatan, seperti menjadi seorang suster, mempelajari tentang segi-segi atau kesehatan di dalam tubuh manusia. Energy healing, pemulihan energi. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. Oke, nanti akan saya jelasin ya, Mbak ya. Time to decide. Waktunya untuk membuat sebuah keputusan. Nah, jangan ditunggu-tunggu lagi ya. Make a decision based on your heart to true desire ya. Apa yang menjadi kata hati Mbak ya, atau apa yang menjadi ya suara hati dan suara intuisi Mbak ya. Cobalah Mbak turuti ya, buat keputusan dengan mendengarkan intuisi, naluri dari diri Mbak sendiri. Animal, oke, atau hewan atau binatang. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animal are part of your life work. Oke. Nah, sekarang saran pesan dan nasihat ya dari alam semesta di sini ya. Ibaratnya mengarahkan Mbak kembali lagi ya kepada segala aktivitas, rutinitas ataupun kegiatan yang berkaitan dengan masa lalu dari diri Mbak. Karena itulah yang menurut Tuhan atau alam semesta yang cocok bagi diri Mbak, yang benar bagi diri Mbak. Oke? Body work ya. Your life purpose involve body work ya. Alias hal-hal yang berkaitan dengan olahraga ya, atau bekerja di dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan manusia, such as massage therapy, energy healing, atau disuruh Mbak kayak gimana ya, belajar ya, bagaimana cara-cara atau trik massage ya, urut ya, atau pijat ya di sini ya. Seperti bagian kepala untuk untuk
menenangkan ya pikiran seseorang, ya bisa Mbak praktekkan ya terlebih dahulu ya kepada suami Mbak dulu atau kepada anak-anak Mbak. Nah, Mbak juga bisa praktekkan hal seperti ini dulu. Pelajari ini dari YouTube kek, atau dari Google kek, atau dari Facebook kek. Sosial media juga lengkap banget ya cara-cara untuk mempelajari hal yang seperti ini ya Mbak ya. Oke, dan di sini energy healing, physical therapy, exercise training. Hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan manusia bisa jadi ya, ya Mbak disuruh untuk mempelajari ataupun melakukan tugas-tugas aktivitas rutinitas Mbak yang berkaitan dengan ya olahraga ya, atau mempelajari tentang kesehatan raga badan manusia ya. Mempelajari segala tipe-tipe sakit penyakit yang ada di dalam tubuh manusia dan bagaimana cara pengobatannya. Energy healing sepertinya ya, energy healing ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya, seperti meditasi kayak ya, meditasi atau kayak gimana ya, yoga kayak. Nah, alangkah baiknya ya saat Mbak memiliki waktu yang senggang ya, habiskan ya waktu Mbak untuk belajar hal yang seperti itu ya, berkaitan dengan spiritual namun juga berguna, bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia juga. Oke, physical therapy, terapi secara fisik, penyembuhan secara energi. Bagaimana cara kita melakukan penyembuhan secara energi ya, melalui reiki kek, yoga kek, atau meditasi kek. Nah, kalau saya ya, kalau bercerita dikit tentang saya, kalau saya sih biasanya melakukan Falun Dafa ya Mbak ya, karena Falun Dafa itu ajarannya dalam banget ya bagi diri saya ya. Kalau boleh saya sedikit sharing ataupun curhat ya kepada Mbak K ini ya. Bahkan ya di dalam buku Falun Dafa itu ya, dijabarkan semua bagaimana rupa asli alam semesta ya. Bahkan sampai dikatakan prinsip sejati dari alam semesta itu sesungguhnya apa, sifat dan karakteristik dari alam semesta itu sesungguhnya bagaimana. Dan alam semesta ini ya bisa gugur ya, bisa gugur suatu saat nanti terjadi Big Bang, ledakan besar-besaran ya, gugur, hancur. Ibaratnya kita sedang hidup di dalam tubuh seorang manusia. Oke, Mbak sudah bisa mengerti kan? Karena kita tubuh manusia ini ya, ibaratnya juga sebuah alam semesta kecil juga untuk kehidupan mikroorganisme atau bakteri, virus, kuman-kuman yang ada di dalam badan kita, yang kehidupan yang jauh lebih kecil lagi. Sedangkan di dalam tubuh alam semesta itu ya, yang ada kemungkinan juga kita sedang hidup di dalam badan atau raga seseorang juga ya. Raga orang itu juga bisa mati juga. Alam semesta ini juga bisa memiliki ending atau titik akhir juga. Di mana ending atau titik akhir ya, setelah terjadi Big Bang atau ledakan besar-besaran di dalam tubuh alam semesta dan alam semesta itu sudah gugur ya, maka akan diganti alam semesta yang baru, tubuh yang baru, di mana kita manusia akan hidup di dalam tubuh baru itu lagi. Dan tubuh baru itu mengambil prinsip dan ajaran yang baru kembali. Oke? Nah, inilah ciri-cirinya. Kalau Mbak mau lebih mengerti, saran saya coba ya, Mbak beli buku Falun Dafa ya. Buku Falun Dafa untuk Mbak pelajari ya. Karena di dalam buku Juan Falun itu atau Falun Dafa ya, ini kayak gimana ya, menjabarkan sampai rupa asli dari alam semesta, sifat-sifat, karakteristik dari alam semesta ini semuanya dijabarkan ya secara lengkap. Bahkan di dalam, ibaratnya di dalam satu buku Falun Dafa ini ya, dan mengungkap misteri alam semesta ya. Bahkan dikatakan alam semesta ini memiliki tepi ya, dan dipercayai ya, foto penulis ini ya, atau masternya ini ya, adalah seorang dewa yang dilahirkan kembali di muka bumi ini untuk memberikan ya arahan atau petunjuk untuk membimbing manusia kembali ke jalan kebenaran. Nah, bukunya seperti ini ya Mbak ya. Oke, Mbak bisa lihat kan, Juan Falun ya.
versi bahasa Indonesia, karangan Master Li Hongzhi ya. Di sini ada foto penulisnya ya, oke. Nah, Mbak bisa coba lah ya, cari di tempat tinggal Mbak di sana. Kalau misalnya Mbak ingin tahu ya, Mbak bisa bertanya kok kepada saya. Nanti saya akan memberikan channel ya, atau nomor telepon ya, kemana Mbak bisa membeli buku ini ya, oke. Nah, sekarang kita beralih ke energy healing di sini ya. Energy healing atau penyembuhan energi ya. Nah, ini sudah diungkit dari bodywork juga ya. Energy healing ini bisa kita dapatkan dengan cara kayak gimana? Dengan cara kita menekuni ya, meditasi ya. Your natural energy healing abilities are an important of your life purpose. Ibaratnya ya, tujuan hidup Mbak ini ya, diarahkan kembali untuk melakukan segala sesuatu yang berguna, yang bisa menyembuhkan manusia-manusia yang sakit hati. Oke? Ibaratnya sekarang Mbak telah mendapat arahan ya, dari alam semesta, dan Mbak mesti melakukannya. Tidak punya pilihan lain. Kalau misalnya Mbak melakukan hal yang lain yang bersifat hal-hal yang duniawi ya, maka ya saya khawatir ya, kalau Mbak akan tiba-tiba merasa uring-uringan, tiba-tiba merasa kayak gimana ya, merasa galau sendiri tanpa alasan yang jelas. Oke? Karena ibaratnya Mbak ini sudah memberontak. Ya kan, keinginan dari Tuhan, keinginan dari alam semesta yang mengarahkan Mbak untuk menjadi penerus ya dari apa yang sudah pernah Mbak lakukan di kehidupan atau periode yang sebelumnya. Dan kenapa hari ini Mbak bisa mengalami sebuah kegagalan, Mbak mengalami sebuah kesedihan, tujuannya ya udah seperti masa lalu Mbak sebelum Mbak direinkarnasikan ya di muka bumi ini ya. Ibaratnya Mbak diarahkan lagi kembali ke kehidupan masa lalu Mbak. Jangan Mbak melenceng keluar dari jalur ya, melakukan hal-hal yang lain. Tetap berada di satu jalur saja yang sama seperti kehidupan apa yang Mbak lakukan di kehidupan masa lalu Mbak. Oke, Mbak sudah bisa mengerti kan di sini kan? Energy healing ini juga termasuk ya. Coba Mbak cari waktu ya untuk meditasi atau buka YouTube ya, atau ya supaya untuk menghemat paket Mbak ya, cobalah Mbak pasang kayak wifi kayak IndiHome kayak di rumah Mbak ya kan, paketnya cuma 300.000 per bulan saja yang mesti Mbak bayar. Gampang aja kok bayarnya, melalui ATM kayak, atau melalui kayak gimana, melalui handphone juga bisa ya kan. Nah, kemudian time to decide ya. Time to decide ya. Maksudnya di sini waktunya. Begitu Mbak melihat atau membaca readingan ini ya, inilah waktu yang tepat bagi diri Mbak ya untuk melakukan sebuah keputusan, untuk memutuskan secepat mungkin. Make a decision based on your true heart desire ya. Buatlah sebuah keputusan yang berdasarkan ya apa yang menjadi impian dari dalam hati Mbak. Cobalah banyak meditasi, melakukan healing energi dulu. Di dalam kekosongan, lihat. Di dalam kekosongan seperti alam semesta yang kosong ini ya, mengarahkan Mbak ke arah mana? Ke arah kemanusiaan atau ke arah hal yang duniawi. Tapi tidak pernah ada alam semesta yang menghimbau atau mengarahkan kita manusia ke hal-hal yang duniawi ya. Oke, Mbak ya. Tidak pernah ada sedikit pun, setitik pun, itu tidak pernah ada sama sekali. Oke? Pasti himbauan dari alam semesta melalui intuisi naluri kita ya adalah untuk membimbing kita kembali ke jalan kebenaran, kembali kepada diri Sang Pencipta. Oke? Make a decision based on your heart true desire. Buatlah sebuah keputusan yang berdasarkan apa yang menjadi tujuan, impian, keinginan dari diri Mbak. Jangan keinginan dari orang yang Mbak turutin. Oke? Keinginan Mbak sendiri. Apa kata hati Mbak? Tidak masalah mau keinginan orang tua Mbak kayak keinginan suami Mbak kayak. Nggak peduli. Sorry to say ya, kalau misalnya Mbak bertanya kepada saya, tai kucing lah sama dia. Nah kayak gitu.
Ya kan, sorry to say ya, atau kayak gimana ya, cakap kasarnya ya, masa bodoh lah malu, ya kan, tai kucing lah malu. Nah, yang penting hati perasaan saya dulu ya, yang saya utamakan, di mana saya mempertimbangkan secara baik-baik terlebih dahulu. Kalau apa yang saya ingin saya putuskan, apa yang saya impi-impikan, ya, tidak membuat orang lain menderita, tidak mencelakain orang lain, maka akan saya jalanin terus. Bahkan bisa membantu orang lain, maka itulah yang akan saya lakukan terus, Mbak. Oke? Kemudian animals, ya. Animals ini adalah hewan ya, atau binatang ya. You understand animals. Mbak memiliki kemampuan bisa mengerti ya hewan-hewan peliharaan. Pantesan Mbak pernah mengatakan ya, banyak sekali kucing yang tiba-tiba datang ke rumah Mbak untuk dijadikan tempat tinggal ya. Dan Mbak bisa memberikan makanan kepada mereka untuk, ya kan? Karena Mbak memiliki naluri atau daya komunikatif ya, bisa berkomunikasi secara intuitif ya, secara intuisi, secara naluri dengan hewan-hewan yang menghampiri atau datang ke rumah Mbak untuk mencari sebuah perlindungan. Trust your inner guidance ya. Percayalah kepada bimbingan Mbak dari dalam diri Mbak ya. Dari dalam hati Mbak ini membimbing Mbak menjadi seorang yang kayak gimana, maka percayalah kepada bimbingan tersebut. Jangan percaya kepada orang-orang, apapun kata-kata orang itu, termasuk mau kata orang tua, kayak kata saudara, kayak kata suami, kayak kata istri, kayak kata anak-anak, kayak cuy, nah kayak gitu ya. Oke, Mbak, biarin aja, masa bodoh aja. Nah kayak gitu ya kan. Trust your inner guidance as the animals are part of your life work ya. Maksudnya di sini ya, as the animals are part of your life work ya. Pekerjaan atau rutinitas Mbak kalau misalnya saat sedang santai ya, cobalah duduk di teras ya. Di teras rumah Mbak, lihat kalau misalnya banyak hewan-hewan atau kucing-kucing jalanan yang datang ya. Nah, coba ambil aktivitas rutinitas yang seperti itu ya, untuk kasih makan ya. Enggak perlu kasih makan yang mahal-mahal, sisa makanan kita saja ya. Maka hewan itu juga tahu ya bagaimana caranya ya berterima kasih kepada diri kita juga, Mbak. Oke? Dan hewan itu juga secara tidak langsung ya bisa memiliki peranan yang sangat penting juga bagi diri kita, mempengaruhi mood kita, mempengaruhi kayak gimana feeling dan perasaan kita juga. Oke? Secara tidak langsung dari hewan-hewan yang pernah kita tolong ya, itu juga bisa membawa pengaruh ya kepada kondisi atau situasi perasaan kita ya. Di mana perasaan kita yang terluka bisa jadi ada kemungkinan healing, disembuhkan oleh si hewan tersebut. Dan ada yang bisa, ada yang mempercayai ya, kalau hewan ini ya bisa mewakili seorang manusia ya, untuk menanggung rasa sakit hati, rasa beban, rasa luka yang ada di dalam hati mereka. Oke? Nanti manusia itu yang sembuh, maka gantian hewan itu yang jadi sakit. Ibaratnya hewan itu telah melakukan sacrifice ya. Oke? Untuk menanggung segala sakit penyakit dari manusia, satu ya. Untuk menanggung ya segala beban luka penderitaan dari hati manusia. Itu bisa juga. Dan Mbak memiliki koneksi ya dengan hewan tersebut. Maka dari kartu animals ini ya mengatakan atau menghimbau kepada diri Mbak ya, selain tujuan hidup Mbak beralih ke masalah kesehatan dengan cara yang spiritual ya. Dan tujuan hidup Mbak disuruh juga memutuskan mulai dari saat ini ya, beralih ke masalah spiritual yang bisa membawakan dampak kepada kesehatan manusia, juga memiliki koneksi dengan hewan-hewan, hewan peliharaan seperti, maaf kata, kucing kayak, anjing kayak, burung kayak, ya kan, beri mereka makan kayak, ya kan, kalau ada hewan-hewan yang hinggap di depan rumah Mbak, kasih makan kayak, jangan diusir kayak, jangan apalagi terlebih dibunuh ya, jangan ya, itu bahaya loh, dosa juga loh, oke.
Nah, karena hewan itu ya juga bisa membawa peranan penting juga bagi Mbak, bisa membawa sebuah energi healing juga bagi diri Mbak. Nanti Mbak yang sudah healing, Mbak mentransfer energi healing Mbak kepada keluarga Mbak ya, kepada anak-anak Mbak. Kalau misalnya mereka sedang sakit ya, suami Mbak ya, energi healing atau keluarga Mbak yang sedang sakit, tidak perlu menggunakan tangan Mbak, dengan cukup Mbak berada duduk di samping mereka saja, energi Mbak sudah bisa tertransfer ya ke dalam tubuh dan badan mereka, dan mereka akan sembuh juga. Tidak perlu pakai tangan. Siapa yang bilang yang melakukan energy healing ini ya seperti yoga reiki ini mesti menggunakan tangan? Tidak ada itu Mbak, nggak ada. Energy healing itu ya dengan cara badan kita sempat nempel ya, tangan kita sempat nempel di badan orang tersebut saja, energi itu udah kena transfer. Kalau dari energi kita itu bagus ya, maka yang kita transfer kepada orang itu juga bagus. Kita duduk di dekat mereka, membelai-belai kepala mereka, ya kan? Duduk di samping mereka, memeluk mereka yang sedang sakit, seperti anak-anak, suami, istri, ya kan? Atau ya, dekat mereka saja, energi hawa healing kita itu sudah bisa ke transfer ya ke dalam raga dan badan mereka. Jadi buat apa Mbak takut? Ya kan? Nggak perlu sampai repot-repot ya. Oke? Sampai belajar menyembuhkan orang dengan menggunakan sentuhan tangan, nggak perlu sampai kayak gitu. Oke? Message terapi ya. Coba tenangkan hati dan perasaan orang, pikiran orang dengan menggunakan pijatan atau urutan kepada orang. Nah, itu untuk memperkuat, untuk mengoptimalkan ya energi dari diri kita ya. Energi healing, tapi energi healing dari diri kita mesti kita ciptakan terlebih dahulu. Oke? Nah, itulah ya yang menjadi tujuan dari hidup Mbak ya sekarang ini. Dan Mbak mesti membuat sebuah keputusan. Mulai dari saat ini, mulai dari readingan ini. Oke? Seperti apa yang diarahkan oleh kartu-kartu ini ya, ibaratnya seperti saran dan pesan dari alam semesta ya, cobalah, tidak ada salahnya Mbak lakukan, dan saya bisa menjamin ya, setelah Mbak lakukan, Mbak tidak perlu merasa galau secara tiba-tiba, ya kan, tiba-tiba menangis tiba-tiba kayak merasa marah, gondok sendirian, dongkol sendirian, tidak perlu sampai kayak gitu lagi Mbak. Oke? Dan siapapun orang yang berada di dekat Mbak saat tinggal satu rumah dengan diri Mbak ya, orang itu ya juga akan ketularan energi kebahagiaan, energi dari ketenangan yang Mbak ciptakan juga. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada Mbak ya, atas satu pertanyaan Mbak melalui live purpose ini ya. Nah, sekarang viewers ya, ini adalah personal reading untuk Mbak K atau Mrs. K, Nyonya K ya di sini ya. Semoga ini bisa berguna untuk diri kalian atau bisa ikutan memotivasi kalian juga ya. Walaupun ini belum tentu resonate bagi diri kalian ya. Oke, tapi bagi kalian kalau misalnya readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal atau private reading dengan diri saya ya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Dan akhir kata, jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Sekarang saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.